Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran institusional menurut teori Stern Bandel Veblen, yaitu dari tahun 1857 sampai dengan 1929. Mungkin kita pernah mendengar berita tentang kebangkrutan beberapa perusahaan raksasa di Amerika Serikat akibat krisis keuangan di akhir tahun 2008 lalu. Beberapa media menulis gaya hidup mewah CEO sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial dan menuju kebangkrutan. Di tengah usaha pemerintah USA melakukan tindakan penyelamatan ekonomi negara adidayanya, ternyata manajer-manajer perusahaan justru sedang asyik dengan kebiasaan hidup menghambur-hamburkan uang yang telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Berita tersebut menguak ketika ekonomi kapitalis telah dipertanyakan ketangguhannya menghadapi guncangan krisis. Salah satu perusahaan dari para manajer keuangan di perusahaan-perusahaan raksasa USA juga dituding sebagai biang dari permasalahan tersebut. Namun, di balik berita-berita tersebut mengingatkan kita bahwa aliran pemikiran ekonomi institusional yang dirintis oleh Thorstein Bandel Veblen pada tahun 1957 sampai dengan 1929. Nah, seperti uraian tadi, pasti kita bertanya-tanya apa sih ekonomi institusional itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ekonomi institusional secara umum adalah sebuah pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antara manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal contohnya peraturan, regulasi, hukum perundang-undangan. Sementara institusi informal contohnya konvensi, tren, budaya. Dengan demikian, institusi di sini tidak sama dengan organisasi. Pemikiran institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau pemikiran ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana aliran institusional menurut Thorstein Bandel Veblen. Bagi Veblen, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi, di mana segala sesuatunya terus-menerus mengalami perubahan. Pola perilaku seorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial sekarang. Jika perilaku tersebut cocok dan diterima, maka perilaku diteruskan. Sebaliknya, jika tidak cocok, maka perilaku akan disesuaikan dengan lingkungan. Keadaan dari lingkungan inilah yang disebut Veblen institusi. Dalam hal ini, hendaknya jelas bahwa yang dimaksud Veblen dengan institusi bukan institusi atau kelembagaan dalam arti fisik, melainkan dalam arti yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, serta budaya, yang semuanya terrefleksikan dalam kegiatan ekonomi, baik dalam berproduksi maupun mengkonsumsi. Dalam berproduksi akan kelihatan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma serta kebiasaan yang dianut dalam mengajar tujuan akhir dari kegiatan produksi, yaitu keuntungan. Ada keuntungan yang diperoleh melalui kerja keras dan ada juga yang diperoleh dengan trik-trik licik dengan menggunakan segala macam cara tanpa mempedulikan orang lain. Begitu juga dalam perilaku konsumsi. Ada perilaku konsumsi yang wajar, yaitu ingin memperoleh manfaat atau utilitas yang sebesar-besarnya dan tiap barang yang dikonsumsinya. Dan ada pula yang tidak wajar kalau konsumsi ditunjukkan hanya untuk pamer, yang oleh Veblen disebut konspirkos konsumtion.